Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Maulana Rahman, NPM 720 Di sini saya akan menyampaikan hasil resume dari saya tentang konflik dan stres kerja oleh dosen pembimbing Bapak Muhammad Fili Pranata SE MAK. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Pandangan konflik ada 3, yaitu pandangan tradisional, pandangan perilaku, pandangan interaksi. Bentuk konflik dalam organisasi dibagi menjadi 4, yaitu konflik hierarki, yaitu konflik yang terjadi pada tingkat hierarki organisasi. Yang kedua yaitu konflik fungsional, yaitu konflik yang terjadi dari bermacam-macam dua fungsi dalam organisasi. Yang ketiga yaitu konflik staf dengan kepala unit, yaitu konflik yang terjadi antara pimpinan unit dengan sifatnya terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Yang keempat yaitu konflik formal informal, yaitu konflik yang terjadi yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informasi dengan organisasi formal. Penyebab konflik: koordinasi kerja yang dilakukan, ketergantungan dalam pelaksanaan tugas yang tidak jelas atau tidak ada deskripsi jabatan atau perbedaan dalam orientasi kerja, perbedaan dalam memahami tujuan organisasi, perbedaan persepsi, sistem kompetensi insentif atau reward, strategi pemotivasian yang tidak tepat. Selanjutnya itu mengatasi konflik. Yang pertama, pemecahan masalah atau problem solving, tujuan tingkat tinggi atau Lipsoldan goals. Yang kedua itu peluasan sumber atau expansion atau resource, dan yang ketiga itu menghindari konflik atau avoidance. Yang keempat itu melicinkan konflik atau smoothing. Yang kelima itu kompromi atau kompromis. Yang keenam yaitu perintah dari wewenang atau authoritative command. Kemudian yang ketujuh yaitu mengubah variabel manusia atau altering the human variables. Yang ke-8 itu mengubah variabel struktural atau altering the structural variable. Yang ke-8 itu mengidentifikasi musuh bersama atau identifying a common enemy. Selanjutnya itu stres kerja, perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini tampak dari simptom emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah naik, dan mengalami gangguan pencernaan. Penyebab stres kerja. Yang pertama, beban kerja yang dirasakan terlalu berat. Yang kedua itu waktu kerja yang mendesak. Yang ketiga, kualitas pengawasan kerja yang rendah. Yang keempat yaitu iklim kerja yang tidak sehat. Dan yang kelima yaitu orientasi kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan tanggung jawab. Yang keenam yaitu konflik kerja. Yang ketujuh yaitu perbedaan nilai antara karyawan dengan pemimpin yang frustasi dalam kerja. Perbedaan stres kerja ada 4 pendekatan terhadap stres kerja. Yang pertama, dukungan sosial atau social support, dan yang kedua itu meditasi atau meditation, dan yang keempat itu biofeedback, dan yang ketiga itu biofeedback, dan yang keempat itu program kesehatan pribadi atau personal wellness program. Ken Davis dan John Whitnestrom. Cara mengatasi stres kerja: pola sehat, pola humoris, pola
patologis. Untuk menghadapi stres kerja dengan cara sehat atau harmonis, dapat dilakukan dengan 3 strategi, yaitu memperkecil dan mengendalikan sumber-sumber stres, menetralkan dampak yang ditimbulkan oleh stres, dan meningkatkan daya tahan pribadi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.